Ya, oke. Maaf saya barusan menerima telepon ya. Ya, oke. Jadi untuk blok 3.3 untuk terkait sindrom metabolik kelompok A sudah. Udah dokter. Sudah ya, kelompok A sudah. Oke. Jadi ini tambahan informasi karena dislipidemi, hiperurisemia ini masuk dalam penjelasan pada sindrom metabolik ya. Ya, oke. Hiperurisemia. Oke, klik lagi. Ada nanti soalnya dalam bentuk gambar, diperhatikan betul, soalnya dibaca betul. Dalam hampir semua soal yang saya buat itu bentuknya kasus. Ya, jadi kalau saya cerita kasus, ada narasi-narasi kasus kan nggak ada di PPT. Nah, kalian harus betul-betul nyimak, mendengarkan, dan mencatat dengan baik. Ya, karena semua kasus, semua soalnya adalah dalam bentuk kasus. Tidak ada namanya soal apakah yang disebut dengan hiperurisemi, itu tidak ada. Ya, jadi diperhatikan betul. Jadi hiperurisemi ini tentunya satu kondisi di mana sesuai dengan katanya hyper itu berarti berlebih, urisemia berarti kadar purin atau asam urat yang tinggi di dalam darah. Ya, konsentrasinya tinggi di dalam darah. Berapa ini kadarnya? Kalau dari referensi dikatakan lebih dari 6,8 miligram per desiliter. Nah, penyebabnya apa ini? Dan kita harus tahu bahwa apakah memang eh, purin atau asam urat ini memang sesuatu bahan kimia yang memang toksik atau sebenarnya itu diperlukan oleh tubuh kita. Nanti kita akan bahas ya. Eh, Kenapa kok bisa terjadi kondisi di mana hiperurisemia atau kadarnya menjadi sangat tinggi di dalam darah itu bisa terjadi karena akibat overproduksi. Jadi prinsipnya begini, apakah memang Anda bisa membayangkan kalau itu pabrik ya? Jadi ada pabrik itu mestinya kalau itu produksinya banyak akan dipengaruhi oleh apa saja? Halo, ada yang bisa menjawab? Berarti kalau sampai itu distribusinya di pasar itu banyak banget, misalnya beras, itu apa yang mempengaruhi kenapa itu beras bisa dijual banyak banget di pasar? Siapa yang bisa menjawab? Ini sekedar analog, tapi Anda akan memudahkan pola pikir dan analisis Anda. Siapa yang bisa menjawab? Kalau misalnya beras ini kan ada satu fase dia sangat banyak, ada satu fase dia sangat dikit atau kekurangan sampai harus import. Nah, ini apa sih sebenarnya faktor yang berperan di situ? Siapa yang bisa menjelaskan? Nanti kaitannya dengan ini juga hiperuricemi. Yuk, silakan. Iya, iya, iya. Ya, oke, satu. Berarti memang kebutuhannya yang tinggi, ya. Oke, permintaannya banyak, kebutuhannya tinggi. Oke, terus apa lagi? Yuk, apa lagi? Izin menjawab, dokter. Ya, Mungkin bisa dipengaruhi faktor iklim juga, dokter. kenapa? Faktor iklim. Faktor? Iklim. Faktor apa? Sebentar, kok suaranya kok nggak begitu jelas di tempat saya. Faktor apa, Dek? Halo, bisa diulang? Iya, dokter. Mohon maaf, suhu dan iklim dan supply. Supply-nya yang tinggi. Yang kalimat pertamanya apa tadi itu? Putus-putus tadi ya. Iklimnya, dokter. Iya, ini ya kelemahannya di Zoom. Jadi kalau sinyalnya jelek, suaranya jadi nggak begitu jelas ya. Ya, oke. Jadi pemikirannya begini mestinya. Ya, tadi ya. Jadi ada yang mengatakan supply-nya atau ada masalah dengan distribusinya mungkin ya maksudnya. Jadi sebenarnya barangnya ada banyak, tapi distribusinya tidak merata sehingga tidak semua tempat terpenuhi kebutuhannya. Kemudian yang berikutnya nomor satu mestinya bahan bakunya. Kalau itu beras, berarti gabahnya ini dari petani banyak atau enggak ini? Ada nggak yang punya sawah yang dalam kondisi sehat sehingga menghasilkan padi yang berkualitas atau kalau istilahnya gabah itu ya padi yang berkualitas sehingga menghasilkan beras yang bagus sama. Ini bahan-bahan yang diperlukan untuk menghasilkan purin ini
Apakah memang cukup atau enggak nih di dalam tubuh kita? Artinya intake-nya itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mestinya gabahnya itu ada. Padinya itu bagus-bagus, itu Indonesia kan katanya negara agraris. Ya, jadi ada banyak itu, cuman masalahnya ternyata pabriknya itu banyak yang bermasalah. Atau misalnya eh, kualitasnya juga jelek. Jadi padinya itu banyak, sebenarnya sawahnya banyak, tapi karena pupuknya mahal, sehingga bisa membuat nilai dari kualitas eh, padinya itu menjadi tidak bagus. Intake-nya sebenarnya banyak, tetapi intake dengan jumlah yang cukup, tetapi kualitasnya nggak baik atau eh, komponen lemaknya ternyata bukan lemak yang baik yang bisa menghasilkan komponen purin yang dibutuhkan, misalnya begitu. Kemudian yang berikutnya adalah pabriknya. Jadi ibaratnya kalau padi tadi pabriknya bermasalah, pabrik ini ada tetapi banyak yang tutup karena berbagai masalah yang ada sehingga nggak bisa juga ini menghasilkan beras yang berkualitas bagus karena pabriknya ini pada tutup misalnya atau mesinnya pada rusak atau susah mencari spare partnya atau apa. Nah sama purin ini juga kaitannya gimana dengan pabriknya. Kemudian pabriknya itu metabolismenya di mana? Itu nanti ada di hepar salah satunya, ya. Kemudian yang berikutnya adalah tadi teman Anda ada yang menjawab. Bisa juga nih permasalahannya eh, kenapa itu bisa kadarnya itu mungkin bisa tinggi, itu bisa jadi mungkin disimpan kali ya. Jadi tidak didistribusikan tapi disimpan oleh distributornya. Jadi sebenarnya banyak ini jumlahnya, tapi tidak didistribusikan dengan merata atau tadi istilahnya ditumpuk ya, ditumpuk tidak disebarkan. Itu juga bisa menjadi problem di mana mungkin bisa terjadi yang namanya bahan yang tinggi atau hiperurisemi, istilahnya kadarnya terlalu tinggi di dalam darah. Yang berikutnya juga bisa menjadi masalah tadi kebutuhannya juga meningkat. Ini ternyata juga kebutuhannya tinggi, tetapi kalau tidak diimbangi dengan kondisi di mana suplainya cukup, bahan bakunya cukup, ini tentunya nanti tidak akan imbang juga. Bisa jadi mungkin kadarnya jadi rendah. Artinya bisa terjadi hipo, bisa juga terjadi hiperurisemia. Kemudian yang berikutnya adalah bisa jadi adanya konsentrasi tertentu dari komponen yang membuat jadi kadarnya di dalam darah ini menjadi terlihat sangat tinggi atau terlalu pekat, misalnya pada kondisi yang menyertai misalnya pada kondisi metabolic disease, misalnya pada diabetes atau pada pasien dengan obes, kemudian pada pasien dengan gagal ginjal ya. Inilah yang bisa menyebabkan kenapa itu satu kadar konsentrasi tertentu suatu zat itu bisa kadarnya tidak normal. Jadi berawal dari intake-nya, kemudian gimana dengan intake itu meliputi kuantitas dan kualitasnya. Kemudian pabriknya sendiri gimana? Pabriknya sehat apa enggak? Ini bisa menghasilkan komponen produk yang baik ataukah tidak? Kemudian apakah hasilnya ini didistribusikan dengan baik ataukah sebenarnya hanya disimpan karena dia tidak mampu mendistribusikan karena berbagai hal. Yang berikutnya adalah salah satunya adalah konsentrasi di dalam darah itu yang terlalu pekat atau viskositasnya tinggi membuat sehingga terdeteksi kadarnya itu menjadi sangat tinggi. Ini menjadi satu komponen hal yang penting pola pikir yang mestinya Anda ketahui untuk menganalisis kenapa bisa terjadi hiperurisemia. Slide. Ya, ini. Jadi ada pertanyaan dari beberapa pasien itu yang pola pikirnya sangat kritis menurut saya ya. Jadi di satu pertemuan Persatuan Diabetes Indonesia atau Persadia di unit Muardi itu kan setiap minggu pagi itu jam 6 dan kemudian dilanjut penyuluhan. Ada yang bertanya, pertanyaannya adalah dok, kan sering dibahas itu ada istilah gout arthritis atau penyakit sendi yang disebabkan karena kadar asam urat yang tinggi. Sebenarnya asam urat ini sebenarnya memang sesuatu yang beracun, berbahaya untuk tubuh kita, ataukah sebenarnya bagaimana? Siapa yang bisa menjawab? Yuk, apakah purin ini atau asam urat ini sebenarnya memang sesuatu yang toksik yang sebenarnya tidak diperlukan oleh tubuh kita, atau sebenarnya masih diperlukan oleh tubuh kita? Jawabannya apa?
Karena ada pasien yang sampai, "Dok, saya takut mengkonsumsi semua bahan yang mengandung purin." Apakah benar seperti itu atau sebenarnya bagaimana kita menyikapi dan memberikan penjelasan untuk pasien-pasien kita? Yuk, siapa yang bisa? Halo? Halo, kelas A ini. Siapa ini? Naraza? Naraza Hauf. Naraza ada Naraza? Bentar, ini saya buka. Ini di mobil soalnya ini. Mungkin sinyalnya kurang bagus. Yuk, siapa nih yang mau jawab? Yuk, ini pertanyaan yang real ya. Saya minta kameranya dibuka semua ya. Ini saya nggak tahu ini ditinggal tidur. Jangan-jangan ini saya. Yuk, dibuka kameranya. Ketua kelasnya siapa ini? Grup A. Karena kalau misalnya memang mau pada tidur ya nggak usah kuliah aja ini. Ya, nggak usah kuliah, kita tutup saja ini. Karena saya sudah memberikan waktu untuk materi ini, tapi ternyata ditinggal tidur ini. Ya, yuk silakan saya tunggu untuk on cam. Dan silakan merespon apa tadi yang sudah saya sampaikan. Ketua kelasnya mana? Ketua kelas? Saya dokter. Siapa nama Anda, Dik? Prigiaji dokter. Ya, gimana? Teman-teman Anda gimana nih? Mau dilanjut tambahan kuliahnya atau disudahi aja? Karena saya juga masih pelayanan ini ya. Jadi bukan berarti saya juga nganggur ya. Artinya mau lanjut berarti siap untuk memperhatikan kuliah. Berarti on cam, siap untuk on cam. Karena memang saya punya waktunya untuk sesi yang mepet Anda ujian itu adalah dengan online. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa sih. Sebenarnya tinggal nanti saya tinggal melihat aja hasilnya. Anda lulus semua ataukah tidak gitu ya. Mana mau dilanjut apa enggak ini, Dek, ketua kelas? Saya ngikut Dilanjut aja dokter. nih, enggak apa-apa, nih, enggak dilanjut. Ini kita tutup dan kita akhiri. Mohon maaf, dokter izin menjawab. Ya, jadi saya selalu kalau bimbingan juga sama. Karena online itu selalu saya lakukan ada bimbingan UKM PPD yang mau ujian mau lulus dokter, ada yang sekolah spesialis dan selalu sama kebutuhannya adalah kebutuhan Anda sebagai peserta didik. Jadi mestinya Anda tunjukkan kepada guru-guru Anda bahwa oh Anda memang membutuhkan tambahan ilmu yang memang harus disampaikan sehingga tunjukkan itu. Jadi jangan nanti kalau off cam ini saya ditinggal tidur ya, mendingan saya seperti dongengin nanti ya. Dongeng dongeng mau tidur itu. Nah, ini saya tunggu sekarang jawabannya ini mau dilanjut ataukah tidak. Kalau nggak dilanjut nggak apa-apa, saya tutup. Tapi kalau mau dilanjut tolong memberikan respon pada kuliah saya. Gimana? Jadi dokter, saya izin menjawab. Saya sharing dari A7 dengan yang 179. Izin merespon pertanyaan dokter. Untuk purin, setahu saya, uh, kalau misalnya nggak lebih dari batas normal, masih baik dokter untuk tubuh dan ada manfaatnya di dokter untuk tubuh. Ya, jadi pertanyaan tadi sangat betul dari pasien tadi dan itu menurut saya hal yang sangat bagus ditanyakan. Ya, jadi artinya apakah memang urin itu sama sekali tidak dibutuhkan oleh tubuh kita atau sebenarnya juga masih sangat dibutuhkan untuk tubuh kita. Ini gimana? Mau dilanjut apa enggak ini? Mau dilanjut atau diakhiri saja? Dilanjut dong. Ya, oke, tunjukkan kalau memang dilanjut, tolong bisa
hargai waktunya, kemudian bisa dioptimalkan waktunya. Ini sudah 16.40 ya. Yuk, oke. Kita lanjut ya. Jadi sebentar sebelumnya tadi saya mau menjelaskan slide-nya tadi ya. Jadi purin atau komponen asam urat ini itu komponen yang penting untuk tubuh kita, di mana pada kadar yang sesuai dengan kebutuhan ini dipakai untuk salah satunya sebagai bahan baku untuk pembentukan dari komponen sel yang ada di tubuh kita, yaitu komponen di dalam mitokondria. Mitokondria itu satu tempat mesin yang sangat penting untuk tubuh kita karena menghasilkan komponen epitelisasi generasi baru, membuang yang nggak manfaat ya. Salah satunya adalah komponen DNA RNA ini. Yang ini nantinya juga berperan adanya ketersediaan purin di dalam tubuh kita. Yang nanti dengan adanya DNA RNA ini nanti akan dipecah lagi menjadi dua bahan, namanya adenosin dan juga guanosin ya. Yang nanti ada istilah hiposantin, itu bagian dari inaktif produk, kemudian akan menjadi aktif dengan santin oksidase menjadi santin ya, yang kemudian menjadi purin atau asam urat. Yang ini akan juga berperan salah satunya sebagai komponen untuk DNA RNA regenerasi, kemudian juga membantu profil dari komponen-komponen lemak untuk kematangan dari beberapa sistem hormon di dalam tubuh kita. Yuk, slide. Boten, Pak. Boten. Ya, terus kemudian ini kita lihat di sini. Ini karena konsep dasar yang membuat kalian nanti jadi paham. Ya, kalau ada kasusnya, karena tadi saya sampaikan soalnya tidak ada dalam narasi definisi atau apa, tapi dalam penafsiran sebuah kasus. Ya, jadi harus betul-betul memahami karena saya klinisi sehingga saya akan berikan materi klinisi dan itu melengkapi materi-materi yang disampaikan dosen-dosen kita yang lain ya untuk blok 3.3. Nah, tadi yang kami sampaikan bahwa komponennya itu ada istilah intake atau konsumsi makanan yang mengandung purin, kemudian adanya satu jaringan asam nukleat yang berperan di sini, salah satunya pendukung metabolismenya, dan juga adanya endogenus purin sintesis yang kaitannya adalah dengan mestinya. Nah, ini ada istilah overproduksi dan juga under ekspresi ya, under ekspresi. Jadi produksinya berlebih atau ekspresinya yang sedikit sehingga menyebabkan satu kondisi di mana terjadi hiperurisemia kadarnya. Nah, hiperurisemia karena namanya hiper berarti ini sifatnya adalah patologis ya. Patologis itu berarti kalau itu kadarnya itu normal sesuai kebutuhan dia akan baik guna untuk tubuh. Tapi kalau itu ditumpuk dan terus jumlahnya menjadi sangat banyak, itu bisa berakibat pada kondisi-kondisi yang sifatnya patologis. Bisa terjadi silent tissue deposit, jadi yang akan menyebabkan beberapa komponen, kalau itu di sendi nanti ya bisa jadi gout arthritis, di ginjal ini bisa menjadi renal stone ya, jadi batu di ginjal yang cukup banyak. Saya punya kasus itu jadi nefrokalsinosis ya. Jadi banyak jaringan kalus yang tumbuh karena adanya purin, partikel purin yang menumpuk jendal sehingga membuat ada kasus itu sampai terjadi Stockhorn nefrokalsinosis. Jadi ada batu yang sangat besar bentuknya kayak tanduk rusa itu di sepanjang pelvic renalis dan sampai menyebabkan hidronefrosis yang sangat masif. Itu kasusnya ada. Ternyata dicek batunya adalah komponen purin yang tinggi karena adanya satu nefrokalsinosis dari produk purin. Kemudian juga bisa menyebabkan hiperurisemi ini yang nggak kalah penting dan itu datanya sudah banyak di jurnal-jurnal maupun data di Rumah Sakit Muardi yang sudah diteliti bahwa kaitannya adalah nanti komponen cardiovascular event dan mortality. Hiperurisemi ini menjadi kalau berlebih juga risiko akan meningkatkan namanya kasus-kasus CVD yang akan berujung pada peningkatan pada mortalitas. Ya, slide. Ya, kemudian ada istilah sekunder hyperurisemi. Ya, jadi hiperurisemi ini bisa akan tadi yang saya sampaikan bisa jadi
dia kan tadi pabriknya bermasalah, kemudian darahnya terlalu kental karena penyebab tertentu sehingga dia akan menjadi lebih konsentrat urinnya. Yang terjadi pada kasus metabolic disease atau chronic disease-nya adalah misalnya contohnya pada gagal ginjal yang kronik. Sehingga akan potensi menyebabkan terjadi tumpukan batu, tadi yang saya sampaikan terjadi batu ginjal, sampai menyebabkan hidronefrosis berat, sehingga menyebabkan permanen renal failure. Ya. Kemudian kardiovaskuler ini ya juga bisa berpotensi kalau itu dalam waktu yang lama akan memperberat risiko terjadinya hiperurisemia, ini akan menyertai adanya risiko terjadinya hipertensi dan juga terjadi gagal jantung. Dan juga AMI ya, akut miokard infark, itu banyak kasusnya di Rumah Sakit Muardi. Jadi pasien ada serangan akut kardiak, ternyata dicek, hiperurisemia sangat-sangat berat, jadi kadarnya sampai 15, yang sangat tinggi, sehingga menyebabkan keluhan yang khas. AMI itu ada 3 triasnya, yaitu yang pertama adalah chest pain yang spesifik ya, jadi dia nyeri dada kiri, tembus ke punggung, menjalar sampai ke tangan kiri, kemudian disertai dengan gambaran ST elevasi atau depresi pada gambaran elektrokardiografi, kemudian kenaikan pada kardiak markernya, ini triasnya. Yang ternyata salah satunya juga komponen hiperurisemi ini berperan di situ. Kemudian penyakit metabolik lain itu ada diabetes, sindrom metabolik dengan dislipidemi, obesitas ya. Yang ini bisa menyertai adanya satu kondisi hiperurisemia sekunder. Slide. Ya, kemudian kaitan tadi produksi eliminasi dari purin ya, yang tadi sudah kita sampaikan, yang bisa ini nantinya bisa menyebabkan ini kalau di ginjal terjadi renal ekskresi yang akan bisa menyebabkan tadi numpuk di ginjal, ya potensi akan menyebabkan penumpukan terjadi risiko batu ya. Nah, kalau untuk di intestinal ini juga bisa terjadi urikolisis ya. Jadi sepertiga produksinya ini akan bisa juga sampai pada sistem GI tract yang juga akan bisa menyebabkan satu kondisi terjadi memperberat entropati. Gastropati nih pasiennya jadi ada keluhan yang nggak nyaman di perut, kemudian ada istilahnya dispepsi motility type, jadi pasiennya itu sebah, kembung atau perutnya terasa penuh, kemudian tidak nyaman di ulu hatinya, atau bentuk yang ulcer like type ya, jadi maksudnya nyeri yang hebat dengan nyeri yang derajat ringan sedang berat, tajam seperti diiris-iris, kemudian diisi makanan menjadi lebih nyeri, dan sebagainya. Atau kriterianya namanya kriteria Roma 3 untuk dispepsi itu ya, silakan nanti dibuka. Ya, slide. Ya, ini adalah kadar di mana satu penelitian untuk menilai perbandingan antara laki-laki dan perempuan. Tentunya di penelitian ini kalau kita buka di jurnalnya itu penelitian yang memang melihat dari random plasma purinnya ya, jadi tidak pasiennya artinya tidak terus diperlakukan khusus ya disuruh restriksi bahan-bahan yang mengandung purin, tidak, tapi dinilai di sini bahwa ternyata pada laki-laki itu ternyata jauh lebih tinggi risiko terjadi hiperurisemia dibandingkan pada laki-laki. Ini tentunya tidak melihat dari komponen lain yang bisa berpengaruh ya, misalnya memang pola kebiasaan, ras atau culture makanan yang dikonsumsi, kemudian juga kaitannya dengan adanya satu komorbid yang lain. Di sini tidak dinilai pada penelitian ini. Slide. Ya, oke. Jadi latihan asam urat ya ini ya, atau purin ini senyawa yang susah ini larut dalam air, makanya jadi jendel kalau itu berlebihan. Terus jadi salah satunya batu, dan juga sumbatan-sumbatan lain yang bisa itu di vaskuler, bisa di saluran uropoetika, bisa juga di sistem GI tract tadi yang sudah disampaikan, dan juga bisa juga di sistem bile duct ya, jadi artinya di empedu itu juga banyak kasus kolelitiasis dengan keluhan nyeri pada hipokondriaka dextra yang khas dengan Murphy sign-nya. Nah, itu menunjukkan kolelitiasis yang salah satunya juga bisa karena dari komponen urin atau asam urat ya.
Dia karena nggak larut dalam air ini sehingga kalau berlebih dia numpuk dan menyebabkan respon patologis. Yang secara alamiah ini terdapat pada tubuh kita dan dijumpai banyak pada makanan terutama hewani ya. Sayuran itu juga ada tapi terutama terbatas pada hewani ini banyak mengandung purin ya yang berpotensi juga kalau berlebihan dikonsumsi menyebabkan hiperuremia primer maupun sekunder. Slide ya, ada produk akhir metabolisme purin ya betul. Konsentrasinya tadi sudah dibahas, ini sudah ya di slide tadi. Slide lanjut. Ya, nah ini klasifikasinya. Ini berlaku analisis untuk semua problem ya. Jadi Anda kalau tadi yang saya sampaikan analognya dengan beras tadi ya. Jadi kalau Anda mengklasifikasikan mencari diagnosis etiologi kenapa terjadi produksi gimana hiperuremia terjadi atau kadarnya tinggi, dipastikan ini apakah primer ataukah sekunder ya. Produksinya bisa berlebihan, bisa pada primer itu memang idiopatik, kemudian defisiensi pada beberapa komponen enzim yang ada kaitannya dengan beruremia, ada HGPRT, kemudian ada aktivitas berlebihan dari enzim. Ini PRPP ini sintetase itu ada di intestinal ya yang berperan pada penyerapan pada usus halus ya bahan-bahan penting. Kalau ini berlebihan bisa menyebabkan juga terjadi di mana produksinya akan menjadi berlebihan. Kemudian yang sekunder itu konsumsi purin berlebihan, penyakit MDS atau mieloproliferatif dan limfoproliferatif. Kemudian anemia hemolitik, ini terjadi bisa infeksi dan juga autoimun. Infeksi terjadi pada hati-hati pada kasus malaria. Ya, malaria ini sering menyertai adanya satu hemolitik anemi, terutama pada daerah-daerah yang endemi dengan malaria itu ya banyak tempat di Sumatera, Kalimantan ya. Yang hati-hati dia bisa beberapa kasus sampai bisa menyebabkan kadar yang sangat-sangat tinggi ini. Kemudian psoriasis, kemudian dan juga pada beberapa kasus terjadi gangguan penyimpanan glikogen. Ada tipe 1, 3, 5, dan 7 ya, ada sampai 10 itu. Kemudian bisa juga Anda harus pikirkan apakah memang ekskresinya tadi yang sudah disampaikan. Ekskresi asam urat ini yang berlebihan. Bisa primer, idiopatik, dan juga sekunder. Ini contohnya pada kasus penurunan fungsi ginjal atau gagal ginjal kronik ya. Akhirnya dihantam Pak Heri. Dihantam. Ya, kemudian kasus dehidrasi, hipertensi. Nah, ini hiperparatiroid ini menyertai ya hiperuremia yang sekunder ini sering terjadi. Kemudian obat-obatan, ini hati-hati ada siklosporin ini imunosupresan, pyrazinamid, etambutol ini untuk obat TB, kemudian salisilat dosis rendah untuk kasus-kasus gagal jantung biasanya. Kemudian yang berikutnya produksi berlebih dan berkurangnya ekspresi pada konsumsi alkohol, defisiensi glukosa 6 fosfat dan juga fruktosa 1, fruktosa aldolase. Ya, ini kaitannya dengan hiperuremia pada kasus di mana penyebabnya karena produksi berlebih dan berkurangnya ekspresi. Yuk, slide berikutnya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan bahwa hiperuremia, sebentar. Oke, ya. Terutama kaitan adalah genetik ya. Ini manifestasi ke
ginjal yang kadang-kadang itu tidak begitu diperhatikan banyak dokter. Jadi sehingga pada beberapa kasus uropati obstruktif ini selalu kami lakukan yang namanya untuk melakukan biopsi. Biopsi analisis untuk terkait mencari penyebab. Karena kalau sampai ternyata uropati obstruktifnya ini penyebabnya karena komponen purin, ini juga salah satunya mestinya harus betul-betul pengawasan yang ketat untuk ampun pengawasan ada di sana. Pengawasan ketat untuk terkait risiko terjadi hiperuremia ya. Kemudian ada istilah nefropati asam urat dan juga nefrolitiasis yang ini cukup besar. Kasusnya sangat banyak ya sekarang ini, nggak tahu mungkin apa karena pola habit kebiasaan makan ya, terutama ini yang memang mudah sekali dan banyak komponen asam urat yang ada di sekitar kita dan memang enak. Kalau makanan yang mengandung asam urat saya sering menyingkat untuk pasien itu namanya benjol kakiku. Ada yang tahu benjol kakiku? B-nya apa B-nya? B-nya apa B-nya? Ada yang tahu? Yuk, yuk. Ayam dokter. B-nya bayam, oke. Kemudian E-nya, ayo. Oh iya iya, ya saya dulu. Bentar. Dibawain Mbak Nini dulu. Bawain Mbak Nini bentar. Mama. Oh mama aja ya, oke. Bentar Dek, bentar. Ya. B-nya adalah bayam, kemudian E-nya apa? Benjol kakiku. E-nya apa E-nya? Ya Dek. E-nya apa? Ada yang tahu empeng? Emping, Dok. Ya, emping betul. Terus N-nya apa? Nangka, Dok. Nangka. Oke. Terus J-nya? Jeroan. Ya, pinter. Berarti sering makan seruan gitu ya. O-nya apa O-nya? Dek, sini Dek. O-nya apa O? Otak, Dokter. Otak, iya. Wait. Hati-hati sayang. Mama. L-nya apa L-nya? Oke. L-nya apa L? Lemak, Dokter. L-nya laut ya, produk laut atau seafood. Kemudian K-nya, K sama A, kambing. Kemudian Q-nya apa Q-nya? Q-nya apa Q? Kikil. Ku-nya apa ku? Kulit ya. Nah ini benjol kakiku. Hati-hati nanti kalau ini mungkin disampaikan juga di kuliah nutrisi dari dokter Amel. Nah, kalau nggak ada berarti melengkapi nanti ada kandungan yang namanya tinggi purin. Tadi ya benjol kakiku yang kita sering berikan edukasi ke pasien dan itu penting. Kenapa? Karena pasien lebih mudah memahami kalau kita berikan dalam bentuk singkatan sederhana. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Ya, sekarang gimana dengan penata laksanaannya? Seperti pada kuliah-kuliah sebelumnya, itu saya selalu menyampaikan bahwa tata laksana itu tidak hanya dengan obat, ya. Jadi komponennya adalah pilarnya mesti ada yang namanya non farmakologi treatment dan juga ada namanya farmakologi treatment, ya. Jadi ada yang pola pengaturan bukan obat, misalnya pengaturan pola makan, kemudian kontrol stres dan juga olahraga yang teratur. Ya, ini menjadi komponen non farmakologi treatment yang harus kita edukasikan kepada pasien-pasien kita. Nah, kemudian kalau farmakologi treatment ini juga menjadi komponen yang penting harus diperhatikan Anda calon dokter ini ya. Karena kalau sampai salah memberikan terapi, hati-hati nanti di soal juga ada itu yang dengan gambar itu ya, hati-hati dilihat. Anda kalau salah memberikan terapi, dan ini sekarang banyak. Kenapa kok terjadi nefropati gout? Banyak. Kemudian gout arthritis jadi banyak. Salah satunya adalah adanya penggunaan obat-obatan asam urat ini yang dijual bebas. Jadi tanpa restriksi. Pasien kalau keju kemeng itu bahasa Jawa. Maksudnya nyeri sendi, itu selalu nanti diberikannya adalah obat yang namanya allopurinol. Jangan, sayang.
namanya allopurinol ya. Allopurinol ini adalah satu obat yang digunakan kalau dalam kondisi yang tepat itu memberi efek terapi yang baik, tetapi kalau salah tadi justru akan menyebabkan nefrotoksik dan juga risiko kerusakan organ ginjal yang lebih berat. Kita harus bedakan, ini ada beberapa tujuan terapi kalau pada hiperuremia. Jadi mempertahankan kadar asam uratnya agar serumnya kurang dari 6 mg per desiliter. Inisiasi terapinya tidak boleh saat serangan akut. Jadi kondisi akut itu seperti apa? Kalau itu hiperuremia menyertai pada kasus sendi, contohnya adalah gout arthritis. Kakinya terutama predileksinya pada jari digiti 1 atau di jempol atau di tumit sendi engkel ya. Dengan tanda-tandanya mestinya tanda inflamasi akut, jadi ada kemerahan, kemudian bengkak, kemudian nyeri, panas dan sebagainya. Nah, ini obat-obatan golongan urikosurik dan juga santin oksidase inhibitor ini harus hati-hati ketika diberikan pada fase akut. Yuk, slide. Yuk, slide. Saya jelaskan di sini. Nah, komponennya adalah ada istilah urikosurik yang memecah, kemudian ada yang menghambat enzimnya atau santin oksidase inhibitors ya. Jadi kalau urikosurik ini adalah meningkatkan ekskresinya di ginjal. Ada obatnya apa namanya probenesid sama sulfinpirazon. Ini sudah agak jarang ini ya. Probenesid ada tapi sudah susah ini nyarinya. Obatnya murah sebenarnya, cuman sediaannya agak sulit sekarang didapatkan. Kontraindikasinya nggak boleh ini diberikan pada kondisi nefropati gout karena dia kan kerjanya di ginjal ini meningkatkan ekskresinya di ginjal sehingga kalau ginjalnya ada masalah ada juga batu di situ mestinya obat urikosurik ini tidak boleh diberikan. Kemudian santin oksidase inhibitors ini ya harus diperhatikan betul. Contohnya obatnya ini ada allopurinol ya, dosisnya 100 sampai 300 mg per hari. Dia bekerjanya juga di ginjal, di mana ini tujuannya adalah untuk memecah itu komponen purin, menghambat oksidasenya dari hiposantin menjadi santin ya untuk ke purin tadi yang sesuai dengan mekanisme yang sebelumnya sudah kita jelaskan. Nah, indikasinya kalau memang tidak berespon menggunakan obat urikosurik, kemudian intoleran dengan golongan obat urikosurik, kemudian ada nefropati gout, dan juga pada pasien-pasien dengan tofus besar. Tetapi tidak dengan fase akut tadi ya, jadi golongan obat urikosurik sama santin oksidase inhibitors ini tidak boleh kalau pasiennya ada serangan akutnya. Nah, potensi justru akan memperberat komplikasi pada ginjalnya. Slide. Ya, kemudian ini sudah tadi ya. Nah, pilihannya apalagi mestinya? Kalau urikosurik itu tidak bisa diberikan karena ini fase akut, santin oksidase inhibitorsnya juga tidak bisa diberikan, sehingga pilihannya apa pada fase akut? Adalah pemberian dengan kolkisin atau pemberian kortikosteroid atau NSAID dan juga golongan analgetik aspirin yang lain. Kolkisin ini diberikannya pada fase akut itu 1 mg, kemudian dilanjutkan 0,5 mg per 2 jam, yang kemudian bisa di maintenance sampai nyerinya itu membaik, bisa di maintenance diberikannya 0,5 mg per hari. Ya, jadi itu dosisnya pada fase akut. Kemudian steroid atau kortikosteroid dan NSAID ini bisa dikombinasikan untuk menekan proses inflamasi yang terjadi dan bisa dipilih yang dengan mungkin kombinasi sebagai analgetik ya atau analgetiknya diberikan secara terpisah. Ya, slide. Ya, oke. Hiperuremia ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan atau tidak? Ya, kalau tidak saya lanjutkan sedikit tentang porfiria ya. Ini kasus yang mungkin jarang dan ini kadang-kadang mungkin nggak banyak dokter yang memperhatikan ini juga ya. Jadi ada banyak ternyata problem penyakit tertentu yang di Indonesia itu jarang, bukan berarti tidak ada, tapi mungkin kita yang mungkin tingkat pemahaman yang masih belum belum tahu ya. Salah satunya porfiria ini. Porfirinia ini apa sih sebenarnya?
ini adalah satu kondisi di mana terjadinya penumpukan bahan kimia, bentuknya adalah porfirin yang di dalam tubuh, di mana porfirin ini penting untuk sebagai bahan dasar untuk pembentukan hemoglobin, salah satu protein dalam eritrosit yang terhubung dengan porfirin yang ini mengikat zat besi dan juga oksigen ke organ maupun ke jaringan. Ya, slide. Ya, oke. Jadi ini merupakan kondisi di mana etiologinya salah satunya adalah genetik ya. Jadi ada beberapa kasus itu yang pernah kami dapatkan dan memang ternyata genetiknya sangat kuat. Jadi ibunya ada hiperporfirinemia. Jadi ikerik masuk. Dengan nanti tandanya kita akan jelaskan. Yang ternyata anaknya pun juga sama. Jadi punya dua anak dan ternyata eyangnya juga ada yang demikian. Sehingga memang genetik yang kuat akan meningkatkan potensi risiko untuk terjadi kondisi ini. Di mana apa namanya porfirin ini juga menjadi senyawa organik yang penting dalam tubuh kita yang juga dia akan berikatan dengan zat besi ya untuk terkait untuk proses yang namanya eritropoiesis. Kemudian kita tahu mestinya kalau namanya sel darah merah atau eritrosit ya dia membawa komponen beberapa bahan-bahan yang dibutuhkan, oksigen, kemudian enzim, mineral, elektrolit yang dibawa untuk kebutuhan tubuh kita. Terkait juga nanti bisa di otot, kemudian juga di organ vital maupun di otot-otot skelet maupun otot rangka di dalam tubuh, termasuk ada organ organik maupun non-organik. Ya, slide. Ya, pencetusnya ini hati-hati ada komponen obat-obatan, infeksi, alkoholisme, kemudian hormon, salah satunya penggunaan estrogen ya, yang mengandung estrogen dan juga paparan sinar matahari dalam kondisi yang mungkin berlebihan kadarnya. Yuk, slide. Ya, ini adalah satu uh, mekanisme dari kenapa dianggap bahwa porfirin ini menjadi komponen yang di dalamnya masuk adalah komponen pada metabolisme hemoglobin. Yang di sini nanti kenapa kok gejala klinisnya kok pasiennya adalah terjadi yang namanya hiperbilirubinemia atau icteric ya. Jadi kuning pasiennya nanti ya. Icteric itu kuning. Jadi bisa di mukosa, bisa di kulit. Yang salah satunya adalah dia merupakan komponen bahan yang berikatan juga nanti dengan hem yang nanti bisa menyebabkan satu kondisi kalau itu berlebihan bisa menyebabkan adanya satu kondisi yang sifatnya patologis. Ada komponen-komponen biliverdin, sitokrom P45 di liver dan juga hemoglobin di tulang ini yang nanti berperan ada kondisi patologisnya kenapa kok porfirin ini menjadi sangat tinggi. Ya, slide nanti kita akan jelaskan. Ya, ini efek ya, efek di mana terjadi pada mitokondria, kemudian juga sitosol itu adalah di luar sel ya, di mana mekanismenya adalah komponennya cukup panjang, bisa dilihat di sini bahwa suksinil koenzim A dan glisin ini menjadi bahan baku utama, hanya satu komponen metabolisme dari apa namanya hemoglobin yang kaitannya juga di sini adalah beberapa komponen asam amino yang terlibat. Ya, jadi ini nanti satu rangkaian jaring-jaring sistem produksinya yang ada di dalam tubuh kita, terutama adalah ada di dalam sistem uh, hepar ya atau di liver kita. Yang ini tentunya kalau proses ini ada bagian yang terganggu dengan komponen enzimnya bisa menyebabkan satu proses patologis yang cukup berat. Nah, manifestasinya seperti apa? Coba kita lihat. Slide. Ya, ini ya. Biasanya pasiennya kalau ini terkenanya di sendi akan terjadi nyeri tungkai, kemudian terjadi neuropati, ya karena di sistem eh, saraf dan juga otot-ototnya terjadi neuropati, gejala simptomatiknya kesemutan dan sebagainya. Kemudian manifestasi yang lain terjadi tadi yang saya sampaikan pasiennya jadi icteric ya, terus urinnya menjadi warnanya coklat kemerahan atau seperti teh itu ya. Saya bisa membayangkan
urinnya seperti teh, berarti ini ada kondisi di mana terjadi hiperbilirubinemia yang juga bisa menyertainya adalah adanya satu komponen hiperporfiria atau porfirin yang sangat tinggi di dalam urin yang biasanya akan bisa menyebabkan satu kondisi manifestasi yang lain terjadinya tekanan darah yang tinggi, terjadi takikardi dan ketidakseimbangan dari sistem elektrolit. Slide. Oke, manifestasi ada periferal, kemudian cutaneous symptom, kemudian sentral, otonomik, dan juga manifestasi yang lain. Ya. Jadi manifestasinya sangat banyak dari ujung kepala sampai ujung kaki yang bisa menyertai pada beberapa sistem di dalam tubuh kita. Ya, slide. Ya, ini ya, jadi ujung kepala, ujung kaki ini bisa terjadi sehingga bisa juga menyebabkan masuk dalam kondisi kegawatan karena dia juga bisa menyebabkan terjadinya satu kondisi gangguan pada sistem simpatis terutama pada organ vital atau jantung yang menyebabkan bisa terjadi sudden cardiac death yang bisa menyebabkan resiko kematian yang mendadak pada saat diterima pasien ini di unit gawat darurat dan tidak terdiagnosis. Slide. Ya, ini ya prevalensi dan clinical symptomnya. Jadi ini bisa kita lihat, ini bentuk yang di kulit ya. Jadi porfiria ini manifestasinya tadi dari mulai ujung kepala, ujung kaki, superficial itu adalah kulit sampai pada organnya. Ya, ini bisa terjadi manifestasi dengan derajat ringan sampai berat ya. Jadi gambaran kulitnya seperti ini nih ya. Biasa pasien masuk mungkin bisa di kulit, bagian kulit bisa juga masuk menyertai penyakit yang lain masuk ke penyakit dalam biasanya. Di tangannya warna ikterik ya, jadi kuning tapi kemerahan, kemudian juga bisa sampai pada wajah ya, dan juga pada beberapa anggota tubuh yang lain, ada di lengan, kaki, kemudian juga bisa di daerah perut dan juga di bagian wajah. Ada beberapa pemeriksaan pendukung yang mestinya harus kita pastikan. Ini salah satunya adalah kalau mulai ada perubahan simptomatik pada warna feses, urin, salah satunya adalah kita harus ngecek dengan sampelnya, entah itu urin maupun di feses untuk memastikan apakah memang kadar porfirinnya ini apakah memang tinggi ataukah sebenarnya normal. Kalau itu normal ternyata bukan porfirin tapi karena pengaruh zat warna makanan yang dikonsumsi berarti ini bukan satu yang patologis tapi mungkin normal. Tapi kalau ternyata meningkat bisa terjadi kalau di kulit itu bisa cutaneous porfiria yang mestinya harus dipastikan dengan beberapa penunjang yang lain. Kemudian terkait dari gambaran sedimen ya yang dilihat dari serum untuk memastikan fotoporfirin eritrosit ini yang dilihat dari diff count-nya untuk memastikan gambaran darah tepinya apakah memang gambarannya sangat banyak ini fotoporfirin ini di eritrosit. Kalau tinggi berarti confirm sebagai satu kondisi adanya satu porfiria pada manifestasi pada kulit maupun mukosa. Biasanya di mulut ini juga ada gambaran ikterik pada mukosa, jadi harusnya kalau Anda periksa daerah bukalnya itu pasien mungkin merah, mukosa yang normal, tetapi ini justru warnanya adalah kekuningan ya, menunjukkan adanya satu kondisi ikterik tadi yang di mukosa. Ya, slide berikutnya. Ya, ada manifestasi cutaneous yang bisa cutanea tarda, congenital eritropoietik, kemudian eritropoietik, kemudian ada banyak jenisnya ya yang bisa menyertai pada kondisi porfiria atau klasifikasinya. Slide. Nah ini ya gambarnya seperti ini sangat mengerikan. Pernah ada kasus itu dikonsulkan dari kulit ya. Kulit yang menerima jadi porfiria seperti ini dengan kondisi yang sangat-sangat berat. Kebetulan pasiennya dengan DM, terus kemudian juga ada beberapa lain waktu itu dengan karena ini autoimun, jadi ada dengan Graves' disease dan juga DM-nya kebetulan DM-nya tipe yang tipe 1 atau tipe lada ya waktu itu saya lupa. Tapi artinya autoimun dengan melibatkan beberapa sistem, jadi polyglandular autoimmune syndrome namanya. Yang menyertai kondisinya dia
sangat prihatinkan. Jadi karena sudah tiroidnya juga kena, ada grip, kemudian DM-nya tipe 1, ada juga manifestasi ke pembuluh darah, vaskuler dengan adanya satu gangguan pada defek porfirin pada metabolisme hemnya yang menyebabkan terjadi manifestasi kadar berlebih di kulit sampai betul-betul rusak seluruh tubuh, terutama bagian kulitnya. Ya, oke. Terus slide. Ya, ini ya kategorinya ada kronik dan juga yang akut ya. Ini berdasarkan waktu ya konsepnya. Akut itu biasanya dia kurang dari 2 minggu. Kalau yang kronik lebih dari 2 minggu ya. Yuk slide. Ya, porfiria akut. Ini ya ada beberapa klasifikasi. Tadi bisa menyebabkan satu kegawatan sifatnya akut. Pasiennya sampai dengan muntah yang sangat proyektil, nyeri perut, tekanan darah menjadi sangat tinggi dan juga takikardia atau rangsang simpatisnya jadi meningkat. Slide. Ya, ini manifestasinya gejala-gejala untuk kaitannya pada penyakit eritropoietik yang melibatkan kondisi porfiria. Ada kasus porfiria, ada di kulit, terjadi anemi, kemudian perubahan pigmentasi kulit dan adanya eh, kaitannya dengan paparan sinar matahari. Jadi pasien ini kalau kena sinar matahari justru kelainan kulitnya menjadi semakin ekstrim ya. Jadi makanya edukasinya pakai sunblock, kemudian tidak boleh terpapar langsung, harus dengan payung dan sebagainya. Ya, slide. Ya, oke, slide lagi. Ya, diagnosisnya ada beberapa komponen pendukung yang harus dilakukan ya untuk menekan kondisi porfiria ini. Jadi termasuk ada X-ray ini kaitannya untuk memastikan apakah ada hipertensi tadi yang menyebabkan akhirnya kompensasi terjadi kardiomegali ya, menyebabkan jadi jantungnya menjadi sangat besar. Kemudian pemeriksaan tes CT scan ini untuk memastikan ada kondisi tertentu di mana melibatkan misalnya kasus yang pernah ada itu berefek pada sentral atau di otak yang menyebabkan ada defek di mana terjadi bagian iskemik yang cukup luas pada otak yang menyebabkan pasien terjadi tanda-tanda ke arah satu kondisi kardiovaskular accident ya atau stroke yang menyertai pada kondisi porfiria. Kemudian urin test ini ada beberapa hal memastikan prinsipnya apakah memang ada terjadi kondisi di mana kadar porfirin yang sangat tinggi dari mulai serum kemudian urin ya. Slide. Tata laksananya mestinya berdasarkan manifestasi organ yang ada. Jadi di mana organ itu target terkena mestinya pemberian terapinya berdasarkan itu. Kemudian manifestasinya juga sama. Kalau misalnya manifestasi yang terlibat di dalamnya menyebabkan pasien terjadi kondisi di mana terjadi hipertensi dengan ada heart rate yang tinggi, pilihan beta blocker ini menjadi pilihan. Ya, beta blocker itu yang selektif, ada istilah non selektif ya. Eh, yang dianjurkan adalah yang selektif ya, contohnya atenolol ya, yang dia mempunyai efek sinergi yang cukup baik, menurunkan cardiac output, tekanan darah, dan juga dia bisa menurunkan rate-nya, di mana pada pasien hiperporfiria tadi terjadi yang disebut dengan takikardi ya. Kemudian karbohidrat ini juga ada beberapa referensi yang menyarankan tinggi karbohidrat yang tentunya juga diimbangi mestinya dengan aktivitas ya. Jadi jangan sampai tinggi karbohidrat tapi pasien disuruh tidak olahraga, akhirnya menambah problem baru lagi terjadi yang namanya sindrom metabolik yang akan memperberat kondisi menyertai kondisi porfiria yang terjadi. Kemudian manifestasi gangguan pada hematologi dilihat juga aspek apa yang terkena. Kalau anemi mestinya harus dipastikan komponen terapi komplement yang dibutuhkan ataukah pemberian terapi sediaan yang lain yang harus diberikan. Jadi ini butuh dipastikan dari gambaran darah tepinya mestinya apakah ini komponen whole blood ataukah PRC ya ataukah komponen plasma atau mungkin
konsentrat trombosit yang diperlukan. Ini tentunya mestinya harus melihat dari manifestasi gangguan hematologi yang ada. Slide. Ya, ini ya. Jadi ada akut dan juga kronik ya. Ada istilahnya farmakologi treatment dengan mencari underlying trigger yang ada. Ya, jadi kalau ketemu misalnya penyebabnya porfirianya infeksi, infeksinya adalah karena pasien ada misalnya dengan ada satu pencetusnya infeksi pada paru, misalnya pneumonia. Nah, pasiennya dengan pemberat yang lain, misalnya itu pada kasus obesitas, sindrom metabolik, sehingga pasien juga punya genetik dengan masalah kronik hepatic failure yang fulminan, yang bisa menyebabkan satu pencetus terjadinya porfiria. Kemudian simptomatiknya juga harus kita berikan membuat pasien nyaman mestinya. Nyerinya, kemudian ada keluhan mual muntahnya ini kalau proyektil juga harus diberikan terapi. Infeksi, underlying disease infeksinya harus diatasi. Kemudian kalau ada satu kondisi terjadi manifestasi hipoglikemi, pemberian konsentrat enteral correction dengan pasien diedukasi minum air manis atau makan roti yang manis, atau mungkin kalau pasien dengan derajat berat diberikan dengan intravenous konsentrat glukos ya. Jadi diberikan di 40 untuk memperbaiki kondisi di mana terjadi hipoglikemi pada pasien itu. Kemudian infection of hemin ya. Jadi ini satu kondisi di mana injection of hemin. Jadi ada eritropoietin, sediaan eritropoietin yang bisa diberikan terkait untuk merangsang stimulasi eritropoiesis, tetapi menghambat pembentukan konversi porfirin yang terjadi. Ini ada obat yang bisa diberikan di Indonesia juga ada, cuma memang obatnya cukup mahal itu ya, dan tidak selalu bisa di backup oleh insuran atau BPJS terutama. Slide. Ya, oke. Kutaneus mestinya kalau itu manifestasi kulit ya topical treatment, jadi diberikan salep gitu ya, atau kompres dengan NaCl. Nah, mestinya perawatan kulit ini juga harus dilakukan karena komponennya adalah sistemik, bisa diberikan untuk mengobati yang di bagian organnya, sedangkan yang luar kulit ini diobati dengan kombinasi dengan topical treatment. Ya, plebotomi ini juga direkomendasikan pada kasus yang porfiria yang berat ya, dengan kadar bilirubinnya tinggi, komponen hemolitiknya sangat besar sehingga perlu harus dilakukan plebotomi, dibuang ya darahnya biar tidak terlalu pekat. Jadi ya kemudian dihidrasi dengan cairan kristaloid untuk mengganti komponen biar darah tidak terlalu konsentrat pekat yang menyebabkan manifestasi menjadi lebih berat. Kemudian medikamentosa, ini ya tadi, kalau itu penyebabnya triggernya infeksinya malaria, ya mestinya obat anti malaria yang diberikan. Yang tentunya dipastikan kalau malaria kan dengan pemeriksaan dari hapusan darah tepi dan tebal yang memastikan tropozoitnya dilihat jenis dari malarianya. Karena rekomendasi terapinya tentunya berbeda. Beta karotin ini menjadi pendukung terapi untuk kasus-kasus porfirin, hiperporfirinemia yang bisa juga kita dapatkan pada beberapa makanan yang ada di sekitar kita. Contohnya apa? Beta karotin pada kandungan yang berwarna oranye ya, wortel, tomat, ini beta karotinnya tinggi, bisa dikonsumsi. Slide. Ya, oke, sudah selesai. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, masih ada kesempatan. Ada yang mau tanya sebelum ujian? Silakan. Mungkin soal dari yang Anda baca ada kesulitan, silakan sebelum ujian. Ujiannya hari tanggal hari Jumat ya? Halo? Halo? Untuk ujiannya tanggal 18, Dok.
Mungkin hari Oh, Rabu minggu depan. oh, ya. Masih ada waktu untuk belajar. OC-nya sudah belum? OC-nya masih sampai ke hari kedua, Dok. Oh ya, belum selesai berarti ya. Ya, bagi tugas belajarnya, belajar OC, kemudian belajar teori. Terus saran saya berlatih soal ya, dan tadi yang saya sampaikan soalnya tidak dalam bentuk definisi, tapi definisi dituangkan dalam narasi kasus ya, sehingga lebih ke arah Anda harus memahami kasus, penalaran, dan memperhatikan pertanyaannya. Jadi jangan buru-buru, tetapi cepat mengerjakannya karena memang waktunya terbatas. Ada pilihan-pilihan jawaban yang kadang-kadang harus Anda baca dengan teliti dan dipastikan menjawab dengan benar gitu ya. Kalau bingung, nah sudah itu berarti ngitung kancing gitu ya. Ya, bingung. Tapi artinya pilih yang tidak mungkin dulu deh kalau mengerjakan soal ya. Pilih yang tidak mungkin dulu, kemudian kalau dari yang tidak mungkin, baru kemudian Anda pilih. Oh dari A, B, C, D, E ya, jawabannya kan 5. Mana nih nggak mungkin, 2 aja sudah nggak mungkin, berarti 3 ini. Tinggal kalian mengamati nih, 3 ini apa komponen. Apakah mungkin jawabannya, pasti ada jawabannya, nggak mungkin nggak, kecuali kalau salah soal ya. Ya, oke. Ada yang mau bertanya? Komposisi materi kuliah saya terbanyak karena memang proporsinya saya paling banyak. Jadi kalau Anda bisa menjawab dengan sangat baik, persentase di kuliah materi saya itu sudah bisa membuat Anda lulus ya. Karena memang perbandingannya cukup besar karena memang materi yang saya sampaikan cukup banyak. Jadi banyak belajar dari apa yang sudah dikuliahkan oleh guru-guru Anda, dosen-dosen Anda, dan perhatikan betul dengan materi yang sudah disampaikan dari PowerPoint atau mungkin Anda diminta membaca textbook yang lain. Oke, kalau tidak ada saya cukupkan mungkin ya. Jadi saya cukupkan nanti persiapan dimanfaatkan betul. Sukses semuanya. Saya harapkan bisa lulus semua dengan baik dengan hasil yang optimal tentunya. Sudah? Tidak ada yang bertanya? Mas Ketua, tidak ada yang bertanya, Mas Ketua? Tidak ada, Dokter. Ya, oke, sudah jelas ya, karena sudah mendekati maghrib juga. Ya, oke, saya tutup. Cukup sekian materi tambahan.